Yo yo yo, jumpa lagi sahabat. Nggak terasa ada musim haji lagi nih. Kerabat kalian ada yang naik haji nggak tahun ini? Kalau ada, semoga bisa lancar ya ibadahnya selama di Tanah Suci, hingga akhirnya bisa dapat predikat Haji Mabrur. Nah, ngomong-ngomong soal haji, pasti ada cerita-cerita uniknya dong. Apalagi kalau terkait sama haji Indonesia dah. Bakalan banyak dah yang unik-unik. Nah, kita lihat yuk 5 perilaku terunik jemaah haji Indonesia. Let's check it out. Di posisi kelima, ada yang lagi viral nih sahabat. Saat lagi melaksanakan sa'i, yaitu jalan bolak-balik sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa ke Marwah, ada pemandangan lucu dan sangat berbeda nih sahabat. Ada jemaah yang pakai topi keropi. Usut punya usut, ini jemaah dari Malang kata netizen yang nimpalin. Wah, idenya kreatif juga ya. Make topi unik ini biar nggak tersesat dan mudah dikenalin di antara jutaan umat manusia di Tanah Suci. Keren guys. Nah, yang keempat ini layak diapresiasi guys. Soalnya ini bentuk kreativitas jemaah calon haji Indonesia yang tak akan bisa ditemui di negara lain. Yap, koper-koper jemaah ini ditandai dengan aneka rupa biar mudah dikenalin sahabat. Ada yang ditandai boneka, sandal, dan ornamen unik lainnya. Intinya sih biar nggak sama dengan koper lainnya sahabat. Yang ketiga adalah ini nih. Tak jarang para jemaah ini bawa rokok dan obat kuat sahabat. Kalau rokok mungkin masih masuk akal ya, karena kebanyakan jemaah Indonesia emang doyan ngerokok. Tapi bawa obat kuat guys. Oh, mungkin aja ini yang bawa mau program bikin anak di Tanah Suci kali ya guys. Ya, ada-ada aja dah perilakunya jemaah kita ini. Dan yang kedua terjadi pada tahun 2022 lalu. Salah seorang jemaah kloter Tuban ngebawa beras yang ditaruh di dalam jerigen. Aduh, buat apa ya? Kan di sana udah disediakan konsumsi buat jemaah ya. Udah gitu, di sana kan juga ada beras ya. Tinggal beli aja di sana kan. Unik juga ini jemaah kita ya. Nah, yang pertama masih ada kaitannya dengan beras tadi sahabat. Ini kejadian tahun lalu ketika petugas terpaksa menyita penanak nasi dari seorang jemaah di Kloter 31 Pasuruan. Waduh, bukannya makin berat itu koper bawa rice cooker segala. Alangkah lebih baiknya jemaah calon haji mengikuti arahan dari Kemenak soal barang-barang yang dilarang dibawa dan batas maksimal berat kopernya ya sahabat. Nah, itulah perilaku-perilaku unik jemaah calon haji Indonesia sahabat. Ya, meski unik-unik, semoga itu tak mempengaruhi kelancaran mereka menjalankan segala ibadah haji di Tanah Suci ya sahabat. Dan semoga menjadi haji yang mabrur. Amin, amin, amin. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan Lensa Indonesia Malam bersama saya Ahmad Topan. Dan saya Felicia Bu. Betul, tadi sudah kita lihat ya, ternyata ada aja kelakuan masyarakat Indonesia ketika melakukan ibadah di Tanah Suci. Benar, memang unik-unik ya. Memang tapi tujuannya tuh untuk memudahkan mereka nih, mungkin biar tahu mana temennya gitu. Benar, ya. nggak kesulitan untuk mencari, karena kan ramai banget pasti kan Pan. Betul, ini namanya juga usaha ya. Benar. Nah, selain informasi dari Tanah Suci tadi dari Limater, kita masih punya informasi apa enaknya. Kalau malam-malam gini tuh enaknya nyemil atau makan lah. Benar, ada pastinya. Ada dong, ini soal kuliner ya tuh, bisa Topan lihat tuh ya kan. Ini tuh gurih, pedas, manis tuh di Klaten, Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah, kalau dilihat kayaknya ada sop-sopan, tapi sop apa sih sebenarnya? Sop iga sapi sih Pan. Kayaknya enak banget ya. Enak banget nih. Langsung kita lihat aja ya. Langsung kita cek. Sahabat RTV, kalau lagi melintas di kota Klaten, Jawa Tengah, coba mampir deh ke salah satu warung makan di Kecamatan Karanganom ini. Di sini ada olahan sop iga sapi yang dibikin gongso atau setengah kering. Gak cuma itu, menu satu ini juga kaya akan bumbu rempah yang nendang di lidah.
Mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai, garam, gula, merica yang semuanya dicincang dan ditumis. Selanjutnya diaduk bersama iga sapi, kemudian hidangkan dalam cobek yang dipanaskan dengan arang supaya kehangatannya lebih tahan lama. Penasaran sama rasanya? Dengerin nih kata mbaknya. Pedas, seger, terus panas Mas. Jadi kalau kita makannya agak nanti itu masih enak, masih pedas, masih empuk, masih panas. Ya, meskipun sekilas nggak jauh beda dengan gongso dan sop iga pada umumnya, tapi pembedanya justru terletak pada bara yang menyala-nyala ini nih. Ternyata ini pengaruh loh ke rasa makanannya. Masak dengan anggur dan dengan arang itu rasanya lebih, kalau menurut pengakuan customer gitu kan, rasanya beda, lebih terasa nikmat, kayak ada smoothie-smoothie-nya gitu. Ya. Nah, penasaran nggak sama harganya? Terjangkau kok sahabat. Satu porsi sop iga dan iga gongso sapi ini cuma Rp26.000 aja. Mau coba? Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji, RTV. Wih, mbaknya tadi bilang pedas, seger, panas. Panggil pemadam kebakaran kalau gitu mah buat mademin berarti. Iya, panas gitu. Benar kan? Tapi kan kalau menurut Cia, apa sih sebenarnya tugasnya pemadam kebakaran? Tentunya untuk memadamkan api dong, Pak. Meskipun masih banyak tugasnya ya. Ada juga kalau misalkan ada bencana-bencana, terus juga kalau misalkan ada panggilan dari warga nih, kalau misalkan ada nemu ular, nah biasa kan pemadam kebakaran. Ya. Iya. Ini yang beda. nangkepin. Kalau di Bekasi nih, tempat saya nih ya, petugas pemadam kebakaran tugasnya adalah buat hujan-hujanan. Oh ini ya, kayak seperti di gambar ini ya. Tapi ini Iya. untuk upacara kelulusan gitu, bukan sih Pan? Kalau nggak salah ya kan. Bukan Iya. buat bikin hujan buatan Ya, gitu ya. sembari itu mungkin biar basah-basahan, biarin upacara kelulusannya tuh lebih berkesan gitu kan, murah juga. Seberkesan apa? Coba kita lihat. Tak ada rotan, akar pun jadi. Nggak boleh ada wisuda besar-besaran, mengundang damkar pun jadi. Seperti inilah keseruan siswa SMKN 1 Tambelang, Bekasi, Jawa Barat merayakan kelulusan mereka. Mengikuti larangan Gubernur Jawa Barat untuk wisuda bermewah-mewah, apalagi sampai keluar kota, siswa-siswa ini tak habis akal. Biar acara kelulusan lebih berkesan, main air jawabannya. Tapi main air seperti ini bukan cuma di satu sekolah ya sahabat. Ada banyak sekolah yang mengubah cara wisuda demi mengikuti larangan wisuda bermewah-mewah. Hasilnya, Dinas Pemadam Kebakaran jadi punya pekerjaan tambahan deh. Memberikan pesta kelulusan berkesan sekaligus sosialisasi pencegahan kebakaran. Dalam beberapa hari terakhir aja, udah ada 4 pesta air kelulusan yang mereka datangi. Dan permintaan ini sepertinya akan terus bertambah dalam 1 bulan ke depan, apalagi syaratnya cukup mudah. Yang penting tidak mengganggu pelayanan penanganan bencana untuk warga. Mengirimkan surat saja, ya kan, kepada kami akan memfasilitasi, mengakomodir permohonan tersebut. Akan tapi tentunya kami catatan bagi sekolah-sekolah bahwa sepanjang tidak mengganggu pelayanan kami kepada masyarakat dalam hal penanganan bencana. Kan tentunya ya saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan permohonannya pada saat hari H ada kegiatan, ada penanganan bencana, ya kami mohon maaf mungkin bisa digeser waktunya dari pending. Kebayangkan senangnya kayak apa? Belajar pencegahan kebakaran sambil main air basah-basahan. Bakal jadi kenangan berkesan yang bisa diceritakan saat reuni beberapa tahun ke depan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Adhika Fadil Utomo, RTV.
gitu. Gimana, seru ya, basah-basahan gitu ya Pan? Ya pastinya juga selamat lah ya untuk yang sudah lulus, nggak apa-apa deh basah-basahan. Tapi habis ini berjuang karena harus kuliah. Benar. Nah, kalau tadi kan beritanya senang nih ya Pan. Kalau yang satu ini kurang mengenakan nih Pan. Kenapa nggak lulus sekolah? Tadi kan lulus. Bukan, jadi ini tuh soal yang calon jemaah haji tuh loh yang kemarin, yang kakek-kakek yang usianya 90 tahun, yang teriak-teriak minta pulang, nah itu ternyata dipulangkan Pak. Jadinya dipulangin? Nggak jadi berangkat. Kasihan banget. Tapi sebenarnya ada nggak solusi lain? Apakah dia nanti ditunggu di tahun depan, berangkat lagi atau gimana? Nah, Coba lihat ya. kita lihat. Masih ingat kan sahabat dengan calon jemaah haji yang satu ini? Beberapa hari lalu, kakek bernama Ahmad Sadin ini tiba-tiba aja berteriak histeris minta pulang ketika sudah di asrama haji. Calon haji usia 90 tahun asal Jember ini diduga terkena demensia. Meski sempat dirujuk ke Rumah Sakit Menur Surabaya, sampai saat ini kondisinya belum stabil. Nah, gara-gara demensia yang dideritanya ini, kakek Sadin dan istrinya Jumanti terpaksa dipulangkan. Keputusan ini atas rekomendasi petugas kesehatan haji dan kesepakatan dengan pihak keluarga. Mengkhawatirkan juga ya, kalau kakek Sadin tetap diberangkatkan ke Tanah Suci. Masih di asrama haji aja cukup membuat petugas kewalahan. Dari sisi kewajiban secara hukum sudah tidak memenuhi syarat karena sudah demensia. Kita berharap karena sudah tidak memungkinkan untuk diberangkatkan ya sesuai dengan rekomendasi itu dan kesepakatan keluarga yang meminta untuk dipulangkan ya kita pulangkan. Ya, tapi sayang juga ya, udah nunggu giliran belasan tahun, nabung puluhan juta, endingnya malah harus dipulangkan. Tapi tenang, kakek Sadin tetap bisa menunaikan rukun Islam kelima ini dengan cara dibadal atau diganti. Badal haji dilakukan bagi mereka yang sudah memiliki kewajiban haji, namun terhalang karena meninggal dunia, sakit, atau usia yang sudah lanjut. Mayoritas ulama sepakat bahwa badal haji diperbolehkan dan sah dalam Islam. Dan jika merujuk pada mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali, orang yang membadalkan harus sudah pernah menunaikan haji. Orang yang membadalkan juga harus memiliki kuasa dari orang yang dibadalkan, mengikuti seluruh tahapan haji dan mendokumentasikannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Selanjutnya kita bergeser ke Depok, balik ke Jawa Barat lagi nih ya. Kalau kemarin itu ternyata di Depok ini ada pasar yang nyaris kebakaran. Kenapa itu Pan? Korsleting listrik gitu? Nah, biasanya kan kebakaran itu karena korsleting listrik. Ini enggak, karena bocah yang keliling bawa korek api di tempat jual-jual baju. Aduh, kok bisa? Tapi untungnya nggak sampai kebakaran ya Pan ya? Enggak, langsung aja kita lihat informasinya. Yang merah bukan sih? Perhatikan sahabat. Awalnya sih cuma sekumpulan bocah hilir mudik di antara kios baju. Tapi lihat bocah satu ini. Dia masuk ke salah satu kios yang kebetulan lagi ditinggal pemiliknya ke kios sebelah. Lalu ia pun keluar dari kios dan kembali bermain bersama temannya. Tapi tak lama kemudian asap mulai mengepul dan api pun membesar membuat pemilik toko panik. Peristiwa ini terjadi di Pasar Tugu Cimanggis, Kota Depok. Beruntung api segera dipadamkan menggunakan 3 apar dengan bantuan pedagang lain sehingga tidak menyebar ke kios lainnya. Pemilik kios sendiri mengaku tak menyangka salah satu bocah yang mondar-mandir di dekat kiosnya itu bisa berbuat nekat. Kejadian tuh anak 2 itu nggak anak sini lagi Pak, itu bukan jadi, anak sini. Anak dari salah satu pembeli yang di sini Mas Perak ini. Yang lagi beli toko emas. Ibunya. Anaknya jalan-jalan. Kebetulan kok dia mungkin apa biasa main korek deh Pak ya itu Lah kok bisa bocah sekecil itu kemana-mana bawa korek gas? Masa iya orang tuanya nggak tahu sih? Ya meski insiden nggak sampai menimbulkan korban, pemilik toko tetap melaporkannya ke Polsek Cimanggis lantaran mengalami kerugian setelah barang dagangannya terbakar.
Pihak kepolisian sendiri masih mencari keberadaan dan identitas si bocah dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi di tempat kejadian. Dari Depok, Jawa Barat, Ronaldo Jerry, RTV. Selanjutnya ini masih ada informasi yang viral juga. Ini ada siswi SMP yang bikin video seolah-olah dia ini diculik, tapi ternyata hanya rekayasa. Iya, itu sempat heboh kan, Pan. Ternyata ini si siswi ini ada masalah sama keluarganya ya. Nah itu, jadi ketika sudah dipertemukan kembali dengan orang tuanya, dia tuh didampingi dengan unit PPA dan juga diberikan konseling di sana oleh Polrestabes Medan. Kita lihat aja. Dia katanya suruh aku ngonin dia ke pajak. Sumpah ini kepala aku kayak peninggal gitu loh. Orang tua mana yang nggak panik saat anaknya hilang? Apalagi beredar video si anak yang ngakunya diculik. Di dalam video tersebut, siswi SMP Negeri 2 Medan berinisial NH ini bilang awalnya sedang membantu seorang nenek di kawasan Simpang Limun, Kota Medan. Lalu dia dibawa ke tempat yang tidak dia ketahui. Tapi aku disuruh nganterin nenek ini. Aku kayak nggak enak gitu perasaanku, sumpah. Gak mikir lama, ibu korban pun langsung melaporkan kasus ini ke polisi setelah mengetahui keberadaan sang anak lewat panggilan video. Bentar sayang. Setelah dipastikan keberadaannya, petugas Polsek Medan Kota langsung menjemput NH untuk dibawa kembali ke Kota Medan. Tapi ternyata remaja ini bukan diculik, melainkan ingin kabur dari rumah dan merekayasa seolah-olah dirinya sedang diculik. Itu enggak diculik beneran. Itu hanya video yang saya buat karena saya juga lagi bingung, jadi saya ingin pergi sendiri di alasan keluarga Pak yang nggak usah saya bilang. Usai dipertemukan dengan sang ibu, NH dan ibunya langsung dibawa ke unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan untuk mendapatkan pendampingan dan konseling. Kalau si Nadia ini berdasarkan kami informasi bahwasanya dia nggak melarikan diri karena keinginan aja dia pengen bepergian. Berarti nggak diculik ya, Pak? Nggak. Dia katanya Oh alah dek, gara-gara masalah keluarga malah bikin gempar di media sosial. Jangan diulangi lagi ya dek ya. nganterin nenek. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV.